Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan perebutan pengaruh militer, negara besar seperti Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Pasifik membuat situasi semakin memanas dan meningkat pada potensi ancaman nuklir. Kekhawatiran akan pecahnya perang nuklir di dekat Indonesia ini kembali muncul pada Senin 12 Agustus 2024 kemarin, di mana Australia menandatangani kesepakatan yang memungkinkan pertukaran rahasia dan material nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris sebagai aliansi AUKUS di Asia Pasifik. Hal ini juga terkait dengan pembuatan kapal selam bertenaga nuklir di Australia, di mana kesepakatan ini adalah bagian dari perjanjian keamanan antar tiga negara yang disebut AUKUS, yang disepakati sejak tahun 2021 lalu, yang tentu saja akan menimbulkan ancaman dan kekhawatiran secara langsung terhadap Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sebagai negara bebas nuklir. Sementara menurut Australia, dalam perjanjian tersebut merupakan langkah penting menuju akuisisi Australia atas kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional untuk Angkatan Laut Kerajaan Australia, sebagaimana pernyataan Menteri Pertahanan dan Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, mengutip dari media AFP. Selain itu, dengan adanya akuisisi armada kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia ini, tentunya akan menetapkan standar non-proliferasi tertinggi, sehingga menuai kecaman dari China yang juga sebenarnya tidak diharapkan oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena akan berdampak pada ancaman nuklir regional. Namun walaupun demikian, menurut mereka, AUKUS sebenarnya merupakan respon dari ketiga negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sebagai negara aliansi terhadap kehadiran militer China di kawasan Pasifik. Respon tersebut karena China dianggap telah memperluas kehadiran militernya di kawasan dengan mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan melalui konsep 9 garis putus-putus. Sementara dalam kesepakatan terbaru antara ketiga negara aliansi AUKUS yang disepakati di Washington pada minggu lalu, juga mengamanatkan Australia untuk menanggung resiko terkait material nuklir yang akan dikirim oleh Amerika Serikat dan Inggris. Di sisi lain, Australia menyepakati perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris jika akan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pembangunan bahan bakar nuklir bekas serta limbah radioaktif dari unit daya nuklir yang diterima dari Amerika Serikat dan Inggris menurut kesepakatan tersebut. Kapal selam merupakan bagian penting dari kemampuan Angkatan Laut Australia yang memberikan keuntungan strategis dalam hal pengawasan dan melindungi pendekatan maritim kami, sebagaimana isi kesepakatan transfer kapal selam nuklir Australia tersebut. Sementara di sisi lain, ambisi Australia dengan menggunakan kapal selam nuklir bersama Amerika Serikat dan Inggris kemudian dikritik oleh China karena dianggap meningkatkan risiko konflik dan perang nuklir di kawasan Pasifik Selatan, sebagaimana pernyataan Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, yang mengecam perjanjian itu pada April 2024 lalu. Selain itu, di saat kunjungannya ke Papua Nugini untuk memperkuat hubungan dengan Australia, Wang Yi juga menegaskan bahwa AUKUS bertentangan dengan perjanjian yang melarang senjata nuklir di Pasifik Selatan, yang membuat beberapa negara ASEAN juga khawatir terhadap AUKUS karena memuat unsur nuklir di dalamnya. Sementara di sisi lain, dalam pernyataan terbaru, Amerika Serikat dianggap menimbulkan bahaya besar bagi dunia dalam hal risiko potensi konflik nuklir, sebagaimana pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, pada Jumat 16 Agustus 2024 kemarin. Dalam pernyataan Kementerian China, Beijing juga menganggap jika Washington membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab dalam upaya mempertahankan hegemoninya, termasuk dengan intimidasi masyarakat internasional dengan persenjataan nuklir. Sementara pernyataan protes Cina itu muncul sebagai tanggapan atas keputusan Pentagon meningkatkan status pasukan Amerika Serikat di Jepang
menjadi markas pasukan gabungan di bawah komando seorang perwira bintang 3 yang melaporkan kepada Komandan Komando Indo-Pasifik, di mana pengumuman itu disebut oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir Juli setelah pertemuan Kepala Pertahanan dengan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Jepang. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, kemudian memuji perkembangan tersebut sebagai salah satu peningkatan terkuat dalam hubungan militer Amerika Serikat dengan Jepang dalam 70 tahun terakhir. Selain itu, dalam pertemuan kedua negara aliansi tersebut membahas tentang pencegahan nuklir yang meluas, di mana hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga berjanji bahwa akan mempertahankan Jepang dengan seluruh kemampuan mereka, termasuk kemampuan nuklir Amerika Serikat, menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Sementara di sisi lain, pada Jumat 16 Agustus 2024 kemarin, Kementerian Pertahanan Cina kembali menanggapi kehadiran Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan atau Indo-Pasifik, di mana San Siogang menyatakan bahwa Washington dan Tokyo memainkan kartu ancaman militer Cina untuk membenarkan tindakan mereka. Tindakan tersebut hanya memicu konflik blok dan merusak perdamaian dan stabilitas regional, ungkap San Siogang sebagai respon pernyataan Pentagon pada Juli 2024 kemarin. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Amerika Serikat menimbulkan ancaman nuklir terbesar bagi dunia karena memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dan menjalankan kebijakan yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir pertama di dunia yang diterbitkan Pentagon pada 2022 bersama dengan tinjauan postur nuklir dan tinjauan pertahanan rudal, mengidentifikasi Rusia, China, Korea Utara, dan Iran sebagai 4 musuh potensial untuk perencanaan senjata nuklir. Hal itu juga membuka pintu serangan nuklir pertama dengan mengizinkan penggunaan senjata tersebut untuk mencegah serangan konvensional, di mana sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Force atau INF dengan Moskow, yang melarang kedua belah pihak mengembangkan dan menyebarkan beberapa jenis rudal berkemampuan nuklir berbasis darat. Saat itu, Washington menyatakan bahwa mereka membutuhkan senjata semacam itu, terutama karena China tidak terikat oleh perjanjian bilateral atau INF. Perjanjian bilateral terakhir yang mengikat dan membatasi persediaan nuklir Amerika Serikat dan Rusia adalah Perjanjian START baru, yang akan berakhir pada tahun 2016. Namun tahun lalu, Rusia secara resmi menangguhkan partisipasinya dalam START baru dengan alasan kebijakan Amerika Serikat yang bermusuhan, tetapi perjanjian mematuhi ketentuan intinya yang membatasi senjata nuklir dan sistem pengiriman.